Oke, di sini saya akan membuatkan skill icon dengan cooldown ya seperti ini ya. Eh, Sangat sering dijumpai pada game apapun yang ada skillnya ya. Oke, nah iconnya silakan boleh download juga dari sini ya. Saya sudah sediakan sebuah em, aset yang ini free dipakai ya, tinggal download aja. Jangan khawatir kalau diminta bayar, bilang aja nggak usah ya. Saya mau langsung download dulu. Ya, silakan download di sini, kemudian pilih icon yang diinginkan. Saya pakai icon namanya adalah aktif 8 dan aktif 13. Ya, kalau merasa nggak cocok, ya silakan cari icon yang lain ya. Nah, untuk membuat skill icon dengan cooldown yang bisa diklik seperti ini, sebetulnya konsepnya adalah kita membuat button ya dengan icon. Ya, ingat bahwa button itu bisa diganti gambar latarnya. Nah, untuk yang nah kalau diklik kan ini muncul angka dan muncul rotasinya seperti ini ya. Nah, itu bisa kita atur dengan membuatkan image yang di field bentuknya adalah rotation 360. Ya, dan kita akan bikin kalau cooldown-nya belum habis, maka si button-nya ini tidak bisa diklik lagi. Nah, persiapan aset lainnya selain icon tadi, ya, untuk si masnya ini, saya sudah buatkan sebuah gambar, ya, black.png. Kalau dibuka di sini tidak kelihatan karena dia hitam sih, ya. Percaya aja bahwa ini adalah sebuah gambar hitam, ukurannya hanya 1x1. Ya, lalu nanti transparansinya kita ubah di settingnya image. Ya, jadi misalkan saya akan pakai scene ini ya, walaupun si game kita ini tidak benar-benar ada skillnya sih sebetulnya. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya akan gunakan scene ini aja. Dengan menambahkan sebuah panel baru. Ini saya beri nama panel skill, misalnya. Ya, lalu saya akan letakkan dia pasti di ujung kiri bawah. Jadi anchor-nya saya ganti ke sana. Lalu diperkecil ukurannya misalnya sekian. Ya, berikutnya untuk setiap skill saya akan bikin hierarki seperti ini. Ya, skill 1 dan skill 2 ini sebetulnya hanya game objek kosong. Ya, nanti di dalamnya ada sebuah button, lalu ada cooldown, ini juga game objek kosong. Ya, optional boleh pakai objek kosong seperti ini, atau kalau enggak ya langsung aja mass dan time ya. Sorry, salah. Ya, ini saya hapus dulu ya supaya enggak error, mumpung kelihatan. Ya, saya akan tambahkan game objek kosong terlebih dahulu yang ukurannya ya 100 kali 100 kelihatannya pas ya. Saya ganti nama dulu, skill 1 misalnya. Ya, mungkin pas. Saya akan bikin anchor-nya dari kiri aja. Lalu di dalamnya itu ada sebuah button. Ya, ini mau button yang manapun nggak masalah. Karena toh nanti teksnya itu kita buang. Ya, kita nggak perlu teks pada button ini. Ya, ini kemudian langsung di stretch saja sih. Ya, langsung di stretch. Lalu masukkan ikonnya, misalkan yang pertama dulu. Nah, seperti ini. Ya, saya akan beri nama dia tetap button.
Ya, kemudian saya akan ikuti hierarki yang ada di sini ya. Jadi ini ada bantuan lagi game objek kosong namanya cooldown yang diisi atau childnya adalah mask dan time. Ya, saya akan buat dulu game objek kosong. Ini adalah cooldown yang isinya adalah UI image. Saya ganti namanya mask. Lalu sprite-nya itu adalah black yang transparansinya diturunkan. Ya, misalkan berapa ya? Ya, misalnya 150 deh. Ya, atau 200 atau 175 misalnya. Ya, sekalian saya akan ganti type-nya jadi fill. Fill methodnya adalah radial 360. Originnya dari atas. Ya, tapi kalau dilihat ini efeknya terbalik dengan yang saya inginkan. Ya, kepinginnya kan seperti ini. Ya, yang terjadi adalah kalau fill amount-nya dari top, ya ketika saya bikin fill amount-nya 1, kemudian mundur, hasilnya malah berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi saya akan hapus centangan clockwise-nya, ya dengan asumsi bahwa keadaan awal itu fill amount-nya pasti 1, ya kemudian waktu diklik, dia akan berkurang perlahan-lahan sampai jadi 0. Ya, seperti ini. Ya, ilustrasinya ya, secara manual. Jadi setelah diklik, fill amount-nya 1, seiring dengan waktu saya akan kurangi sampai cooldown-nya habis, dia jadi 0. Ya, nah, saya biarkan 1 dulu. Berikutnya kasih sebuah text mesh pro. Ya, biarkan sekian, kemudian beri placeholder dulu, misalkan 10. Ya, atau dicoba yang koma ya, 9,9. Taruh tengah, mungkin kurang besar, boleh dibesarkan 48. Ya, mau diganti warna boleh. Ya, cuman ini kalau warna 0 ya, begitu dia masknya menghilang, bisa kelihatan di sini malah nggak kelihatan ya teksnya. Sehingga saya akan kasih outline. Ya, kalau terlalu tebal dikurangin aja ketebalannya. Ya, misalkan sekian, lalu dites. Ya, masih terbaca atau enggak? Kalau masih nggak terbaca, mungkin diboldkan. Ya, cukup lah ya. Kalau mau juga warnanya boleh diganti. Jadi, kayak di slide ini warnanya agak kuning ya. Kalau mau warna yang lain boleh ya, silakan berkreasi dulu. Ya, misalnya saya bikin warnanya agak merah gini aja deh. Oke, dan ini saya ganti jadi apa ya? Jadi time. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, ini strukturnya. Nah, berikutnya kita perlu membuatkan script baru untuk tombol skill ini. Ya, saya akan buatkan dia script baru, sederhana aja, kasih nama skill. Skill seperti ini. Dan saya akan pasangkan langsung, ya kali ini saya tidak akan pasangkan dia ke game object kosong, ya karena saya
bakal punya beberapa skill nanti di sampingnya. Ya, pasangkan aja ke parent-nya di sini, ya. Ini tadi sebetulnya juga game objek kosong sih. Ya, pasangkan aja ke dia. Kemudian kalau diinginkan sekarang boleh di duplicate. Ya, misalkan ini skill 2. Saya geser ke sampingnya. Tentunya dengan icon yang beda ya. Oke, saya ganti ikonnya sebentar. Misalkan yang aktif 8 sekarang. Nah, berikutnya kita perlu ngedit scriptnya, skill. Nah, di sini apa aja yang kita perlukan? Ya, pertama-tama tentu saja kita perlu sebuah angka ya. Skill cooldown-nya berapa lama? Saya beri nama cooldown aja ya. Cooldown, cooldown misalkan bisa di-set default-nya 10. Ya, lalu nanti ada sebuah variabel timer yang akan turun mulai dari cooldown sampai ke 0. Ya, ini jadi konsepnya agak mirip dengan cooldown-nya si weapon. Ya, bahkan weapon ini sendiri boleh dibilang dia sebuah skill ya, konsepnya. Karena sudah ada cooldown dan maksimum cooldown-nya berapa. Oke, saya akan buatkan sebuah variabel juga, float apa ya, timer gitu aja, ya float timer. Nah, berikutnya kita butuh referensi ke macam-macam ini ya, butuh ke button, butuh ke mask, dan butuh ke time. Nah, sebetulnya bisa dibuatkan public, ya, tapi kalau public, nanti kita perlu drag and drop satu persatu untuk setiap skill yang ada di layar. Ya, bayangkan kalau skillnya ada 10 misalnya. Ya kan biasanya kalau di beberapa game yang skill base nih ya, di bagian bawah ini penuh dengan icon seperti ini. Ya, ya memang bisa sih di drag and drop satu persatu, toh cuma 10 ya tidak masalah sebetulnya. Ya, tapi kalau ada banyak, ya kita bisa pakai cara yang lain. Ya, jadi kali ini referensinya akan saya bikin private. Dan saya akan mencari referensinya itu lewat script langsung. Caranya gimana? Ya, perhatikan bahwa script saya itu ada di parent di sini. Ya, maka saya bisa mendapatkan button ini sebagai child-nya dari dirinya sendiri. Ya, ini adalah child ke 0. Ini adalah child ke 1. Dan dengan cara yang sama, ini cooldown itu punya child, mask itu adalah child ke 0, dan time itu adalah child ke 1 dari cooldown. Ya, nah sekarang di sini baru kelihatan agak nggak enaknya ya kalau dibikin hierarki seperti ini, ya agak nested soalnya. Kalau misalkan mask dan time ini sejajar dengan button, maka button ini adalah child ke 0, mask ini child ke 1, dan time ini adalah child ke 2. Ya, nggak masalah sih kalau memang sudah terlanjur membuatkan hierarki seperti ini, tetap bisa kok ya, tidak ada masalah terlalu serius ya. Yang agak ribet cuma mendapatkan referensi ke masing-masingnya ini. Nah, kita juga akan merancang gini ya. Jadi pertama-tama si cooldown ini kita matikan dulu supaya apa? Supaya tombolnya bisa diklik. Ya, karena kalau tidak, ya saya akan coba run dulu ya. Ini setting manual. Semoga player saya nggak mati selagi nyoba-nyoba. Ya, memang di sini buttonnya seakan-akan nggak bisa diklik sih ya. Karena ketutupan si cooldown.
Ya, jadi pada keadaan awal, buttonnya ini aktif, cooldown-nya mati, sehingga dia bisa diklik. Ya. Nah, kalau diklik, maka cooldown-nya ini kita aktifkan, sehingga player nggak bisa lagi ngeklik buttonnya. Ya, kalau mau lebih pasti lagi, beneran nggak bisa diklik, maka di button ini ada yang namanya interactable. Ya, ini bisa dimatikan dulu untuk sementara. Ya, kalau buttonnya di interactable-nya dimatikan, jadinya seperti ini. Ya, sebetulnya dia agak kedim sedikit dan nggak bisa diklik. Ya. Kalau efek ini kita gabungkan dengan cooldown, jadinya begini sih. Ya, mask-nya saya refill perlahan-lahan. Ya, enggak masalah ya. Secara warna, kalau memang mengganggu di button, ini ada disable color, boleh diganti warnanya. Ya, jadi konsepnya seperti itu ya. Keadaan awal, cooldown-nya kita matikan dulu untuk semua tombol yang sudah siap. Lalu ketika diklik, cooldown-nya dinyalakan, button-nya, interactable-nya dimatikan dulu. Lalu kita akan hitung timernya ini berkurang terus, dari cooldown-nya ini sampai menuju 0. Begitu 0, kita matikan lagi si cooldown, dan button-nya, interactable-nya dinyalakan lagi. Ya, itu konsep sederhananya. Nah, maka mari kita terapkan sekarang. Ya, saya akan buatkan beberapa variabel referensi ke bagian user interface-nya. Ya, jadi saya punya button, beri nama button gitu aja. Lalu ada game object, cooldown-nya. Nah, ini karena nama cooldown sudah saya pakai, jadi ini terpaksa cooldown game object, gini aja ya. Lalu ada referensi lagi ke mask dan time. Mask-nya itu adalah image, dan time-nya itu sendiri adalah text mesh pro yang UGUI. Time. Nah, di start, sekarang kita dapatkan referensinya satu per satu. Ya, button ini paling gampang, tinggal transform.getChild dalam kurung 0. Lalu langsung kita sambung dengan get komponen, yaitu button. Ya, transform.getChild ini apa sih? Transform.getChild itu akan kembalikan game object button ini. Ya, satu game object. Sementara itu, untuk bisa mengubah interactable-nya, itu kita harus akses komponen button-nya. Maka di sini kita harus susul dia dengan get komponen button. Ya, dengan cara yang sama, si cooldown game object itu adalah transform.getChild ke 1. Oh, sorry, ini jenisnya bukan game object, tapi ganti aja jadi transform. Ya, sehingga ini namanya saya ganti juga cooldown transform deh. Ya, lalu saya rename refactor ya, karena di bawah masih cooldown game object. Ya, cool transform-nya sudah dapat. Nah, sekarang untuk mask itu dapat dari cooldown transform, ya cool transform ya sudahlah ya. Cool transform dot get child ke 0 langsung disusul dengan get komponen yaitu image. Dengan cara yang sama, time itu adalah cool transform dot get child ke 1
dan susullah langsung dengan get komponen. Jenisnya adalah text mesh pro UGUI. Nah, ini mendapatkan referensi ke komponen user interface ya berdasarkan hierarkinya. Gunakan getChild. Nah, sekarang di sini saya bikin persiapan awalnya dulu. Persiapan awal, timer biarkan tetap 0, ya boleh di set manual, timer sama dengan 0 di sini. Kemudian pastikan bahwa button interactable-nya itu adalah true. Ya, dan cooldown transform itu dimatikan dulu. Cooldown transform, cool transform dot enabled. Sorry, pakai set aktif dari game object ya. Game object set aktif dalam kurung false. Ya, set aktif itu punyanya game object. Itu efeknya sama dengan menghilangkan centangnya game object tersebut. Ya, sehingga dia seakan-akan hilang dari scene. Ya, tapi sebetulnya dia hanya tidak aktif aja. Oke, berikutnya, saya perlu satu flag di sini, ya, sebuah boolean. Apakah skillnya dipakai? Is used sama dengan false ya. Saya tidak berikan sama dengan false karena toh defaultnya dia ya false ya. Tapi kalau mau yakin boleh is used sama dengan false. Ya, berikutnya ya kita kerjakan secara logik dulu ya. Jadi persiapan awalnya seperti ini. Kalau diklik, nah maka berarti kita butuh membuatkan sebuah klik listener di sini. Ya, buatkan sebuah method use skill gitu aja. Ya, ini nanti dipanggil ketika tombol skill diklik. Ya, yang terjadi apa? Ya, kita cuman mengaktifkan is used-nya. Interactable-nya button dimatikan dulu, optional, ya, boleh dimatikan, boleh enggak. Dan cool transform game object-nya dinyalakan sekarang. Ya, selain itu, timernya kita mulai atur sama dengan cooldown. Ya, kenapa? Karena kita mau mengurangi timernya sekarang. Ya, dan optional juga, ya. Untuk mass-nya, fill amount-nya boleh diatur default-kan 1 dulu. Ya, ini ketika tombol skill-nya diklik. Nah, di update, kita akan mengurangi timernya seiring dengan waktu, ya, tapi hanya lakukan itu ketika skill-nya dipakai. Ya, jadi hanya kalau is used, maka timernya kita kurangi dengan time.delta time. Ya, lalu mass.fillAmount kita atur sebagai timer dibagi cooldown. Ya, dan kebetulan dua-duanya sudah float, jadi saya nggak perlu lakukan casting ya. Kalau tadi di health, dua-duanya integer, jadi pembaginya harus diubah jadi float. Nah, berikutnya, kalau skillnya sudah siap, ya alias timernya kurang dari atau sama dengan 0, maka is use-nya kita matikan lagi. Ya setting ini sih ya.
button interactable-nya kita nyalakan lagi, cooldown transform-nya kita matikan lagi. Ya, dan saya lupa satu hal. Tadi kan ada teks untuk time-nya ya. Itu lupa di-set. Bisa di-set di sini. Time.text sama dengan timer yang di toString ya. toString-nya dibuat gini ya, misalkan kalau dia kurang dari 10, maka keluarnya 1 desimal. Tapi kalau lebih dari 10, tidak keluar desimalnya sama sekali. Ya, sama kayak contohnya yang di slide ini. Walaupun ini akan ada sedikit rounding error sih, ya, yaitu ketika dia masih 9, 9,5, itu masih dibulatkan ke 10. Ya, tapi begitu, ya, ini bisa kelihatan di sini. Ya, 10-nya itu munculnya agak cepat ya. Tapi sebetulnya timernya ini jalannya tetap sesuai dengan detik aslinya ya. Ini memang ada rounding error ya. Nanti coba dipikirkan solusinya supaya teksnya itu betul tampilnya ya. Oke, time.text-nya saya tampilkan aja waktu berkurang. Ya, waktu timernya dikurangin aja deh. Ya, jadi di sini aja. Ya, kalau misalkan timernya itu masih kurang dari lebih dari 10, maka kita hanya tampilkan angka bulat. Ya, tapi kalau sudah kurang dari 10, tampilkan satu angka desimal. Nah, itu bisa seperti ini sih. Ya, if timer lebih dari 10, maka sebentar, ini kok masih ada formatnya. Saya hapus dulu ini barisnya. If timer lebih dari 10, maka saya atur time.text sama dengan timer.toString, tapi dikasih F0. Tapi kalau sudah kurang, maka saya atur time-nya jadi F1. Ya. Nah, bisa seperti ini, atau kalau sudah tahu operator kondisional ya, operator kondisional itu operator tanda tanya dan titik 2, ya, bisa diganti. Nah, seperti ini. Extension saya itu menyarankan ini mending di-convert aja, pakai ekspresi tanda tanya titik 2. Ya, hasilnya gimana? Hasilnya jadi seperti ini aja. Ya, jadi ringkas time.text sama dengan timer.toString, tapi di dalamnya ada kondisinya. Kalau timernya lebih dari 10, maka toString-nya kasih F0. Tapi kalau enggak, maka kasihlah F1. Ya, sudah itu aja seharusnya. Ya, bisa di-save. Kemudian untuk setiap skill ini silakan diatur cooldown-nya berapa. Ya, misalkan saya akan tiru sama seperti di contohnya. Ya, di skill 1 itu cooldown-nya 5. Di skill 2 itu cooldown-nya 15. Ya, lalu kita tes apakah script skill-nya jalan. Ya, ini ya keadaan awal, dua-duanya bisa diklik. Saya akan ganti sebentar untuk kedua button ini. Highlighted color-nya akan saya kasih warna yang agak beda sedikit ya, supaya kelihatan. Nah, seperti ini ya. Jadi dua-duanya bisa berinteraksi. Kalau saya klik yang paling kiri, ya, kalau diklik yang paling kiri tidak muncul apa-apa.
Nah, kenapa? Karena saya belum menambahkan listener-nya untuk button. Ya, ini harus ditambahkan juga. Ya, jadi tambahkan aja dirinya sendiri, use skill, yang button 2 sama, tambahkan aja dirinya sendiri, use skill. Ya, sebetulnya sih ada cara yang lebih ringkas ya, daripada harus menambahkan satu persatu, ini ujung-ujungnya kita harus drag and drop juga. Nah, untuk menambahkan listener dari script langsung ya, jadi tidak perlu drag and drop, menambahkan listener ke button, tinggal panggil referensi ke buttonnya, kemudian di sini ada properti namanya onClick, langsung aja panggil method namanya addListener. Ya, lalu di dalamnya berikan nama dari method kita yang mau dipanggil waktu tombolnya diklik ya. Dalam hal ini use skill. Use skill, gini aja, nggak perlu dikasih kurung-kurungnya ya. Kecuali kalau memang ada parameternya di dalam skillnya situ. Oke ya, jadi itu cara yang lebih mudah. Runtime-nya ini akan saya hilangkan semua untuk on-click-nya. Ya, jadi seperti ini. Lalu kita tes. Nah, ini tombol skill saya. Sekarang kalau diklik, munculnya seperti itu. Ya, kalau cooldown-nya habis, dia bisa diklik lagi. Ya, yang sebelah jadinya seperti ini. Nah, itu tadi ya ada bug sedikit kalau di 10 ya. Ketika 10,0 sempat ada rounding error di sana. Nanti silakan dipikirkan cara untuk mengatasinya ya. Memang munculnya hanya sekilas sih. Nah, cuman sebentar aja. Ya, kalau mengganggu silakan dipikirkan bagaimana cara mengatasi ya bug tersebut. Ya, tapi kurang lebihnya bisa terlihat di sini bahwa skill icon kita sudah jadi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu caranya untuk membuat skill icon yang ada cooldown-nya. Ya, itu tadi berbagai macam penerapan untuk user interface ya. Teman-teman bisa mulai berkreasi dengan user interface yang bermacam-macam ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja tanyakan di kolom komen di bawah ya. Atau bisa tanyakan di Hangouts Group Chat. Ya, untuk contoh penerapan user interface, saya rasa sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.